Halo viewers, jumpa lagi sama aku di Story Zeta. Kali ini aku mau membahas film horor komedi berjudul The Cabin in the Woods yang ditayangkan pada tahun 2012. Film ini mengisahkan 5 remaja yang pergi liburan ke sebuah pondok tua di hutan, tetapi berakhir dengan bencana. Yuk kita ke alur ceritanya. Kalau kalian suka channel ini, silahkan dukung aku dengan subscribe, like, and share ya. Cerita dimulai ketika 2 orang wanita bernama Dana dan Jules berbincang-bincang di sebuah kamar. Lalu datanglah pria bernama Kurt ikut bergabung. Mereka bersiap-siap untuk pergi liburan bersama 2 teman pria lainnya yang bernama Holden dan Marty. Tujuan mereka adalah ke kampung halaman sepupunya Kurt. Mereka berangkat menggunakan mobil karavan dan mereka tampak sangat bersemangat. Ternyata di atap rumah sudah ada pria yang memata-matai mereka. Ketika dalam perjalanan, Jules berkata semoga mereka tidak nyasar karena jalan yang mereka lewati tidak terdapat di GPS. Di tempat lain, 2 pria bernama Sitterson dan Hadley memasuki sebuah ruangan yang terlihat sangat rahasia dan dijaga oleh seseorang yang bernama Truman. Di sana terdapat banyak komputer dan beberapa layar monitor yang sangat besar. Para remaja ini singgah di pom bensin yang terlihat sangat terbengkalai. Mereka memeriksa tempat tersebut dan ternyata di sana ada seorang pria tua. Kurt dan teman-temannya ingin membeli bensin dan mereka juga menanyakan jalan yang bernama Jalan Tillerman. Pria tua tersebut memberitahukan bahwa Jalan Tillerman ada di atas bukit dan itu adalah jalan buntu menuju kediaman Buckner. Setelah pria tua tersebut mengisikan bensin, dia dan para remaja mulai berselisih. Lalu mereka meninggalkan pria tua tersebut. Perjalanan mereka melewati hutan dan bukit hingga memasuki sebuah terowongan. Tetapi anehnya, wilayah tersebut seperti ada tembok pelindung yang tidak terlihat. Akhirnya mereka sampai juga di sebuah pondok tua di tengah hutan bekas kediaman keluarga Buckner yang katanya sudah dibeli oleh sepupunya Kurt. Tidak ada siapa-siapa di pondok itu, tetapi sudah terdapat perabotan di dalamnya. Di sebuah kamar, Holden melihat lukisan yang menyeramkan, lalu ia memindahkan lukisan tersebut. Ternyata, di balik lukisan itu terdapat kaca tembus pandang ke kamar yang ditempati oleh Dana. Tetapi, dari kamar Dana, kaca itu hanyalah cermin biasa. Holden lalu memberitahukan hal ini kepada teman-temannya, dan mereka pun heran. Dari siapa sepupunya Kurt membeli pondok tua tersebut? Akhirnya, Holden dan Dana bertukar kamar. Dana pun menutupi lukisan yang menyeramkan tersebut dengan selimut. Ternyata di pondok itu sudah banyak kamera yang mengawasi mereka. Dan semua dikendalikan dari ruangan rahasia oleh Sitterson dan Hadley beserta timnya termasuk wanita yang bernama Wendy Lin. Ternyata pria tua di pom bensin tersebut juga bagian dari tim mereka. Para remaja ini menuju danau untuk berenang, tetapi mereka tidak menyadari kalau mereka sedang diawasi. Sitterson dan Hadley beserta timnya terlihat santai dan malah bertaruh satu sama lain. Hal tersebut seperti sudah menjadi rutinitas bagi mereka. Malamnya, para remaja tersebut berpesta dan memainkan sebuah permainan. Di tengah permainan, mereka dikejutkan dengan pintu ruang bawah tanah yang terbuka secara tiba-tiba. Di bawah sana sangat gelap dan terdapat benda-benda aneh serta foto misterius. Mereka asik melihat semua benda tersebut satu persatu. Marty lalu menyarankan mereka semua untuk kembali ke atas, tetapi tidak didengarkan. Tiba-tiba saja Dana menemukan sebuah buku diari yang ditulis oleh Anna Passion Buckner pada tahun 1903. Dana lalu membacakan isi buku diari tersebut, dan isinya sangat aneh dan mengerikan. Terdapat beberapa tulisan dalam bahasa Latin juga. Marty menyarankan untuk berhenti membacanya, tetapi teman lainnya ingin tetap dilanjutkan. Dana lalu membacakan tulisan Latin itu, dan tiba-tiba saja banyak zombie yang bangkit dari kubur di luar pondok. Ternyata zombie tersebut adalah keluarga Buckner.
Di tempat Sitterson dan Hadley, mereka mengumumkan pemenang taruhan di mana mereka bertaruh monster apa yang keluar terlebih dahulu. Wendy menjelaskan bahwa semua makhluk yang mereka miliki merupakan sisa dari dunia kuno seperti monster, sihir, dan dewa. Ternyata, benda-benda di ruang bawah tanah tersebut adalah alat pemanggil makhluk yang berbeda-beda. Di layar monitor diperlihatkan kalau mereka mempunyai banyak cabang di setiap negara, seperti Jepang dan Jerman, dengan monster yang berbeda-beda. Di pondok itu, para remaja tersebut belum menyadari adanya zombie dan tetap bersenang-senang. Lalu, Jules dan Kurt pergi keluar. Marty merasa khawatir dan aneh melihat tingkah Jules dan Kurt. Dia merasa ada yang mengendalikan, tetapi Dana mengatakan bahwa Marty hanya sedang mabuk karena menghisap ganja. Dana lalu meninggalkan Marty dan berbincang-bincang dengan Holden. Kurt dan Jules masuk ke dalam hutan dan bermesraan di sana. Kurt ingin membuka baju Jules karena merasa tidak ada siapa-siapa di sana. Tetapi faktanya mereka sedang ditonton oleh banyak orang di tempat rahasia tersebut. Jules lalu menolak dan para penonton pun kecewa berat. Di tempat rahasia tersebut, mereka bahkan bisa mengatur suhu dan cahaya di dalam hutan, serta bisa melepaskan kabut feromon yang membuat Jules dan Kurt semakin terangsang. Ketika sedang bermesraan, tiba-tiba tangan Jules ditusuk oleh salah satu zombie keluarga Buckner. Jules berteriak dan panik. Kurt mencoba melawan mereka semua, tetapi dia terkena tusukan. Lalu, Jules ditangkap oleh salah satu zombie dan dia dibunuh dengan sadis. Sitterson dan Hadley yang melihat dari layar monitor hanya bisa berdoa saja. Lalu, Hadley menarik tuas di ruang tersebut di mana membuat darah Jules ditampung ke dalam sebuah wadah dan mengalir ke sebuah ukiran gambar. Sementara itu di dalam pondok, Marty yang sedang membaca buku tiba-tiba mendengar suara. Dia merasa panik dan malah menantang balik suara tersebut. Lalu Marty keluar pondok untuk jalan-jalan. Dari belakang terlihat ada zombie yang mendekatinya. Tetapi tiba-tiba Kurt datang dengan panik dan malah meninju zombie wanita di belakang Marty. Marty yang melihat zombie tersebut merasa panik dan mereka masuk ke dalam pondok. Holden dan Dana juga panik melihat Kurt tiba-tiba datang dengan berlumuran darah. Kurt mengatakan kalau Jules sudah tewas dan mengajak mereka semua pergi dari pondok itu. Dana tidak mempercayainya dan ingin mencari Jules. Ketika mereka membuka pintu, tiba-tiba ada zombie besar sudah berdiri di sana dan melemparkan kepala Jules kepada Dana. Mereka berusaha menutup pintu dan jendela, tetapi zombie tersebut berusaha mendobraknya. Marty bilang di luar ada zombie wanita tanpa tangan. Dan Dana ingat bahwa wanita tanpa tangan itu mirip dengan Anna Buckner yang dia baca di buku diari. Kurt ingin mengunci semua pintu dan juga jendela dan tetap bersama apapun yang terjadi. Melihat hal tersebut, lalu Sitterson mengaktifkan asap misterius yang membuat Kurt berubah pikiran dan menyuruh mereka untuk berpencar. Para zombie berusaha merusak pondok tersebut dan Kurt mencoba untuk mencegahnya. Teman lainnya masuk ke kamar lalu tiba-tiba dikunci oleh Sitterson. Di dalam kamar, Marty tidak sengaja melihat ada kamera tersembunyi. Melihat hal tersebut, Sitterson dan Hadley merasa panik. Marty mengira dia masuk acara reality show TV. Tiba-tiba saja ada zombie yang menyergapnya dari belakang dan berusaha membunuhnya. Marty berusaha melawan dan melarikan diri, tetapi zombie tersebut berhasil melukainya dan menyeretnya, lalu membunuhnya. Darah Marty ditampung ke dalam sebuah wadah dan mengalir ke sebuah ukiran gambar seperti darah Jules. Lalu, tiba-tiba saja gempa terjadi. Di dalam kamar, Dana juga diserang oleh zombie yang berusaha masuk ke kamarnya. Dana akhirnya ditolong oleh Holden. Mereka bersembunyi di ruang bawah tanah yang mereka temukan di kamar Holden. Ternyata, ruangan tersebut adalah ruang penyiksaan. Mereka berusaha mencari jalan keluar, dan tiba-tiba saja Holden diserang oleh zombie besar. Dana berusaha membantunya dan menusuk zombie tersebut berkali-kali hingga membunuh zombie tersebut. Kurt tiba-tiba datang menjemput dan mereka berusaha melarikan diri menggunakan karavan. Di cabang Jepang, iblisnya dapat dikalahkan oleh sekelompok anak kecil.
Sitterson sangat kesal dengan keberhasilan anak-anak tersebut dan para kru di Jepang. Di cabang negara lain pun mereka gagal. Lalu, Hadley melihat Kurt dan temannya berusaha melarikan diri melalui terowongan. Mereka pun panik dan ingin meledakkan terowongan tersebut. Ketika mereka sudah di dalam terowongan, tiba-tiba saja terowongan tersebut hancur dan jalannya tertutup. Jalanan yang siang tadi mereka lewati juga menghilang dan berubah menjadi jurang. Kurt lalu mencoba melompati jurang menggunakan motor untuk mencari bantuan. Ketika melompat, dia menabrak tembok yang tak terlihat hingga terjatuh ke jurang dan tewas. Tersisalah Holden dan Dana yang masih hidup. Lalu, Dana teringat tentang si pengendali yang pernah disebut Marty, dan dia yakin Marty benar. Darah Kurt mengalir ke sebuah wadah seperti darahnya Jules dan Marty. Holden dan Dana kembali ke karavan untuk mencari jalan lain. Tapi Dana yakin jalannya akan runtuh atau hancur. Tiba-tiba saja dari belakang, Holden ditusuk oleh zombie yang sudah ada di karavan. Dan ia pun tewas. Karavan tersebut terjun bebas ke danau. Dana berusaha berenang ke permukaan, tetapi kakinya ditarik oleh zombie tersebut. Beruntungnya, ia berhasil selamat. Hadley dan Sitterson terlihat senang dengan kejadian itu dan merayakannya meskipun mereka tahu Dana masih hidup. Hadley berkata ritual tetap bisa berhasil karena kematian perawan adalah opsional selama dia yang terakhir dan menderita. Dana yang selamat berhasil ke dermaga, tetapi langsung diserang zombie besar yang ternyata belum mati. Terlihat di layar kalau Dana disiksa zombie tersebut dan orang-orang di ruangan itu berpesta. Di tengah pesta, tiba-tiba mereka mendapatkan telepon dari atasan mereka. Terlihat bahwa Marty belum tewas dan menolong Dana. Mereka pun berusaha melarikan diri melalui saluran bawah tanah. Ternyata di sana terdapat ruangan dengan akses kontrol listrik yang sudah dipreteli oleh Marty dan juga ada sebuah lift menuju bawah tanah. Marty menyadari kalau ada seseorang yang mengirim monster-monster tersebut untuk membunuh mereka. Mereka berdua lalu turun menggunakan lift dan diperlihatkan banyak monster yang berbeda-beda. Dana sadar kalau mereka sudah dipilih dalam permainan ini dan mereka dipaksa memilih bagaimana cara mereka mati. Hadley panik mengetahui mereka turun ke bawah dan Sitterson menyuruh membunuh Marty tetapi membiarkan Dana tetap hidup untuk saat ini. Akhirnya mereka dapat menemukan lokasi Marty dan Dana. Petugas keamanan langsung menyergap dan berusaha membunuh Marty, tetapi mereka berhasil menyerang balik. Marty dan Dana mengambil senjata petugas tersebut lalu masuk ke fasilitas rahasia. Mereka disambut dengan suara misterius dari pengeras suara. Di saat yang sama, Hadley dan Sitterson terus mengawasi mereka. Suara tersebut mengatakan ada makhluk kuno yang tertidur di bawah, dan tugas mereka lah untuk menenangkan makhluk kuno tersebut dengan mengorbankan manusia. Tiba-tiba, datang sekelompok pasukan keamanan menembaki Dana dan Marty. Mereka pun berlindung di sebuah ruangan. Dari ruangan tersebut, Dana dapat melihat monster-monster melalui layar monitor, juga tombol untuk melepaskan mereka semua. Seketika itu juga, Dana melepaskan mereka semua, dan monster-monster tersebut membunuh semua pasukan keamanan. Tempat tersebut menjadi kacau, dan bergelimang mayat juga darah. Semua pasukan dan para staf dibunuh satu persatu oleh monster-monster tersebut. Hadley dan Sitterson sangat panik di ruangannya. Tiba-tiba saja semua komputer dan monitor mati. Juga ada yang berusaha mendobrak ruangan tersebut. Dana dan Marty yang berusaha sembunyi mau tidak mau juga harus lari menyelamatkan diri di tengah kekacauan tersebut. Para zombie akhirnya dapat masuk ke ruangan Hadley dan Sitterson. Truman yang sudah terdesak dan hampir mati akhirnya memilih meledakkan diri.
Pada akhirnya, Hadley juga tewas dibunuh oleh monster duyung yang selama ini ingin dilihatnya. Selanjutnya, Wendy juga tewas diserang oleh monster gurita. Si Thurston yang berhasil kabur tanpa sengaja bertemu dengan Dana dan tertusuk pisau. Sebelum tewas, dia menyuruh Dana untuk membunuh Marty. Marty dan Dana sampai ke suatu tempat di mana banyak ukiran gambar. Di bawah sana terdengar seperti ada suara monster besar yang tertidur. Terdapat 5 gambar yang mewakili mereka berlima. Tempat itu adalah tempat ritual pengorbanan. Tiba-tiba datanglah seorang wanita yang menjelaskan semuanya tentang pengorbanan setiap tahun dan membutuhkan anak-anak muda. Harus ada 5 orang dan gambar di sana mewakili si pelacur yaitu Jules, si atlet yaitu Kurt, si sarjana yaitu Holden, si bodoh yaitu Marty, dan si perawan yaitu Dana. Jika ritual gagal, maka makhluk kuno tersebut akan bangkit dan dia adalah dewa yang dulu menguasai bumi. Selama ada pengorbanan, maka makhluk itu akan tetap di bawah. Jika ritual gagal sampai matahari terbit, maka dunia akan berakhir. Wanita itu ingin Marty mati untuk menyelamatkan dunia. Lalu Dana mengarahkan pistolnya ke Marty. The whole world, Marty, is in your hands, Dana. Ketika Dana bersiap menembak, tiba-tiba dia diserang werewolf dari belakang. Pistolnya pun direbut Marty dan dia menembak werewolf tersebut. Wanita tersebut berusaha merebut pistol dari Marty dan ingin membunuhnya. Tiba-tiba datanglah zombie Anna Buckner dengan kapak dan membunuh wanita tersebut. Marty lalu mendorong wanita dan zombie tersebut hingga terjatuh. Tersisalah Dana dan Marty. Mereka pun saling berpelukan dan meminta maaf. Tempat itu mulai gempa hebat dan monster iblis kuno akhirnya bangkit. Selesai sudah cerita tentang sebuah ritual pengorbanan yang berakhir gagal dan pada akhirnya membangkitkan monster iblis kuno yang menghancurkan dunia. Sekian video dari aku, terima kasih sudah menonton di channel Story Zeta. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye!